Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Sekarang kita akan membahas tentang potensial listrik, energi potensial listrik, dan usaha potensial listrik. Namun saya akan membahas terlebih dahulu tentang potensial listrik. Oke. Ini kegiatan awal kita, yaitu mengenai beberapa komponen yang harus kalian ketahui. Yang pertama, indikator pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Ya, ini semuanya terrangkum dalam kegiatan awal kita. Kemudian kegiatan inti kita. Nanti ada video apresiasi. Kemudian kita akan mengadakan diskusi. Apa sih indikator pembelajaran kita hari ini? Indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu lana sikap. Lana sikap, Anda akan mendapatkan nilai A jika Anda selalu on cam terus saat PJJ. Anda selalu merespon saat ditanya oleh saya. Anda selalu bertanya dan pada saat pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Ketika melihat video pun kalian aktif bertanya di video, kalian tulis komentar dan apapun, bisa dengan apapun kalian bertanya, bisa lewat chat atau dengan media apapun. Kemudian lana sikap yang terakhir, jika Anda ingin mendapatkan nilai A dari saya, yaitu mengumpulkan tugas sinkronus maupun asinkronus tepat waktu. Lana pengetahuan yaitu setelah kalian belajar, kalian bisa menyebutkan pengertian dari potensial listrik dan energi potensial listrik. Kemudian, menentukan jenis potensial listrik di suatu tempat dari beberapa muatan uji. Kemudian, kalian juga bisa mengaitkan potensial listrik dengan energi potensial listrik. Selanjutnya, kalian juga mampu membuktikan hubungan antara persamaan yang didapat dari keterkaitan erat gaya, medan, dan potensial listrik. Kemudian, kalian juga harus bisa membuktikan persamaan kecepatan gerak suatu muatan dari hubungan antara usaha dengan perubahan energi. Yang terakhir, keterampilan deh ya. Apa keterampilan? Keterampilan, kalian harus bisa melakukan percobaan pengosongan muatan pada kapasitor. Tahu dong kapasitor ya? Alat untuk menyimpan muatan. Yang terakhir, kalian harus bisa mengkomunikasikan hasil belajar kalian di depan kelas secara luring maupun daring. Karena ini PJJ, kalian bisa mempresentasikan lewat Zoom Meet secara langsung. Kemudian kita kembali. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini adalah lana sikap, lana pengetahuan, lana keterampilan. Kemudian coba deh kita masuk ke persepsi. Perhatikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan persepsi potensial listrik. Apa yang dapat Anda simpulkan atau tanyakan jika Anda melihat gambar dua buah muatan sejenis di atas? Seperti ini, A dan B. A, muatan positifnya lebih banyak daripada muatan positif di B. Atau gambar dua buah baterai yang dipasang seperti ini. Nah, persepsi sekali lagi ya. Perhatikan, apa yang dapat kalian simpulkan atau tanyakan jika kalian melihat gambar seperti ini. Sekali lagi,
atau gambar ini yang bawah. Oke, setelah kalian melihat tayangan saya tadi, tuliskan pertanyaan terkait gambar-gambar di atas. 2 menit dari sekarang. Apa saja pertanyaan yang ada di benak kalian terkait gambar di atas? Oke, saya ulang kembali lagi. Apa yang Anda dapat simpulkan atau tanyakan jika Anda melihat gambar 2 buah muatan sejenis di atas? Ini. Atau gambar 2 buah baterai yang dipasang seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Apa yang Anda dapat simpulkan atau tanyakan jika kalian melihat gambar sekali lagi seperti ini? Atau gambar sini. Oke, jika ada pertanyaan apapun di benak kalian terkait dari materi potensial listrik, silahkan tulis pertanyaan di sini. Siapa yang mengumumkan pertanyaan akan saya berikan nilai poin plus 3. Setiap lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Dan juga ada yang mampu menjawab, saya akan berikan plus 5 untuk pembelajaran kali ini. Demikian untuk persepsi materi potensial listrik. Kita kembali ke materi. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi. Sebenarnya di sini ada diskusi karena ini live, saya rekam. Kalian cukup nanti tuliskan pertanyaan-pertanyaan itu dan dikirimkan di Telegram saya. Kemudian kita akan belajar tentang materi. Nah, materi potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Apa sih potensial listrik itu? Ya, potensial listrik bisa didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sekitar satu satuan dari tempat tidak terhingga ke suatu titik tertentu. Ya, potensial listrik bisa pula diterjemahkan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. Ya, diibaratkan kalian memindahkan batu dari tak terhingga sampai di tempat kalian ya. Itu namanya potensial listrik. Oke, sekarang kita akan bahas rumus potensial listrik berikut pengaruhnya terhadap muatan atau pengaruhnya dari muatan penguji. Misalnya contoh, potensial listrik di suatu titik uji akibat suatu muatan penguji bisa dirumuskan sebagai berikut. Contoh, Q di sini menjadi muatan penguji. A ini yaitu muatan uji. B juga terdapat muatan uji, atau titik A adalah titik uji yang pertama dan B titik uji yang kedua. Nah, besar potensial listrik di suatu titik A dan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Di titik A dilambangkan dengan rumus VA, yaitu rumusnya adalah VA sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R. Ini tidak ada R kuadrat, harusnya pakai R saja. Oke, seperti ini. Ya, artinya adalah besar potensial listrik di titik A oleh muatan penguji plus Q di sini berjarak RA dari titik A. Di titik B, potensialnya dilambangkan dengan lambang VB. Rumusnya K kalikan Q dibagi dengan RB. Cuma ini RB-nya harus tidak usah menggunakan kuadrat. Berbeda dengan konsep medan ya. Yes. Pengertiannya adalah besar potensial titik di B oleh muatan penguji plus Q juga ini berjarak RB dari titik B. Jadi jaraknya adalah RB dari titik B.
sampai sini kalian bisa mengerti kan? Kita lanjutkan. Nah, maka jika ditulis kembali delta VAB itu sama dengan VB dikurangi VA. Apa itu? Adalah besar beda potensial antara titik B dengan titik A. Jadi potensial titik A itu dihitung, potensial titik B dihitung, nanti diselisihkan. VAB adalah besar beda potensial antara titik B dengan titik A, atau bisa diartikan juga sebagai selisih potensial di titik B dengan di titik A. Beda potensial ini bisa juga dibalik. Delta VBA sama dengan VA dikurangi VB adalah besar beda potensial antara titik A dengan titik B, atau selisih potensial di titik A dengan titik B. Kemudian rumus potensial listrik. Potensial listrik di suatu titik uji akibat suatu muatan penguji dirumuskan sebagai berikut. Nah, jika muatannya ini negatif, maka tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah tanda muatan di sini ikut. Perhatikan, VA ya, atau titik A di potensial di titik A ini dilambangkan sebagai VA sama dengan K kalikan Q per R1, adalah besar potensial di titik A oleh muatan penguji min Q sekarang ya, berjarak R1 dari titik A. Di titik B ada potensial B sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R2, adalah besar potensial di titik B oleh muatan penguji min Q berjarak R2 dari titik B. Maka delta VAB dinamakan juga adalah beda potensial A dan B, yaitu VB min VA adalah besar beda potensial antara titik B dengan titik A, atau selisih potensial B dengan potensial A. Demikian juga sebaliknya. Sampai sini bisa dimengerti? Lanjutkan ya. Nah, catatan. Karena tekanan adalah besaran skalar, maka tanda muatan diikut sertakan. Jadi berbeda dengan kasus bedan atau gaya. Dalam perhitungan potensial listrik, tanda muatan negatif diikutkan dalam perhitungan. Jadi, hal ini memungkinkan potensial listrik bernilai negatif jika muatan pengujinya negatif. Lanjut ya. Contoh soal, biar jelas ya. Perhatikan gambar di bawah ini. 3 muatan penguji, Q1 10 mikrokolom, Q2 negatif mikrokolom, Q3 20 mikrokolom. Jika jarak R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 20 cm, dan R3 sama dengan 30 cm, tentukan besar potensial total di muatan uji Q sini atau di titik A. Soal ini bisa kita selesaikan seperti ini. Diketahui semua dijadikan satuan standar SI semua. Yang mikrokolom dijadikan dengan kolom, lalu satuan R atau jarak cm dijadikan meter tentu saja. Konversi satuan cm menjadi meter, maka nilai itu dikalikan dengan 10 pangkat 2 atau 10 pangkat min 2. Ini ada sedikit kesalahan. Oke, kembali ke penyelesaian. Ya. Nah, logikanya karena terdapat 3 muatan penguji, langkah mengerjakan dicari satu-satu potensial setiap pemuatan penguji terlebih dahulu. Kemudian, setelah satu-satu dicari, nanti dijumlahkan. Pertama,
potensial di titik A karena muatan Q1. Di sini ya. Potensial di titik A ini karena muatan penguji Q1 dicari terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan nilainya yaitu 9 kali 1045 volt. Kemudian potensial di titik A karena muatan penguji Q2. Catatan penting bahwa Q2 ini bertanda negatif, maka tanda di sini ikut. Q2 nilainya adalah negatif 10 kalikan 10 pangkat negatif 6 ikut, maka nilainya adalah min 90 dibagi dengan 20, ketemunya adalah min 4,5 kalikan 10 pangkat 5 volt. Yang terakhir, potensial di titik A ini karena muatan penguji yaitu Q3. Q3 nilainya kita lihat 20 mikrocoulomb, jaraknya adalah 30 meter, 30 kalikan 10⁴2 meter ya. Kemudian ketemu VA karena Q1, VA karena Q2, dan VA karena Q3. Langkah selanjutnya, maka total atau potensial total di titik A sama dengan ditambahkan semua ya, 9 kali 10⁴5 dikurangi 4,5 kalikan 10⁴5 ditambah 6 kalikan 10⁴5. Nah, karena notasi ilmiahnya sama, maka bilangan ini bisa saya tuliskan kembali seperti ini. Bilangan pokoknya 9 kurangi 4,5 sama dengan 4,5 ditambah dengan 6, ketemu 10,5 kalikan 10⁴5 volt. Catatan penting, potensial total atau V total suatu titik yang diakibatkan oleh beberapa muatan disebut juga dengan beda potensial ya, karena di sini ada beberapa muatan, kalau digabung jadi satu menjadi potensial total atau dinamakan juga beda potensial. Sampai sini bisa dimengerti? Kita lanjut. Tugas kelompok 1, nomor absen 1. Di sini ada saya bagi ada 30. Katakanlah ada 30 siswa. Saya bagi menjadi 5 kelompok, berarti setiap kelompok mengerjakan soal ini ya. Satu kelompok beranggotakan berarti kan sekitar 6 orangan ya, 6 kali ke 5 30. Kalau ada nanti ada 31 siswa berarti ada yang satu nanti pilih kelompok terakhir atau kelompok pertama beranggotakan 7 orang, tidak apa-apa. Kelompok 1 ini, kemudian kelompok 2 ini silahkan dikerjakan, silahkan dimulai di screenshot. Untuk kelompok 3 ini, selanjutnya untuk kelompok 4 ini, untuk kelompok 5 ini, yes, oke, silahkan dikerjakan. Nah, pembagian kelompok nanti mulai nomor terkecil, jadi nomor 1 sampai 6 itu kelompok 1, 7 sampai 12 kelompok 2, 13 sampai 18 kelompok 3, 19 sampai 24 kelompok 4, 25 sampai dengan selanjutnya seperti itu ya, berurutan setiap 6 orang per kelompok. Oke. Nah, tugas kelompok dikerjakan ini dikerjakan, jadi nanti langsung dikumpulkan, dipresentasikan per kelompok di depan Zoom, di depan saya ini, di depan teman-teman kalian per kelompok, nanti diwakili oleh beberapa siswa anggota kelompok untuk mempresentasikan jawaban daripada kalian. Jawaban bisa ditulis menggunakan bisa ditulis di kertas lalu difoto kemudian dipresentasikan, atau kalau kalian berkenan langsung live dikerjakan langsung, atau boleh juga kalian menggunakan buat tulis dengan menuliskan menggunakan rumus cepat, menggunakan equation editor, atau pakai Word 3 ya, Word Math 3 bisa. Nah, tidak hanya itu, kalau Bapak tugaskan kalian untuk membuat ini, carilah pengertian dan rumus tentang yang pertama usaha potensial listrik. Silahkan di internet banyak, di copy paste, dibuat slide ya. Yang kedua adalah energi potensial
Silahkan carilah pengertian dan rumus tentang energi usaha potensial listrik dan energi potensial listrik. 2 slide saja. Oke, nanti ini dibuat PPT per kelompok juga langsung besok di pertemuan yang akan datang kita presentasi sama-sama. Demikian untuk penjelasan video BCJ kali ini tentang potensial listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.